Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia, dilaporkan ditangkap oleh pasukan Israel. Ia dibawa ke kamp penyiksaan terkenal milik Zionis, yakni penjara Sde Teiman. Dr. Hussam diculik di saat pasukan Israel atau IDF menyerbu RS Kamal Adwan dan membakar fasilitas rumah sakit. Dikutip dari Guardians, Dr. Hussam dibawa ke penjara Sde Teiman dengan kondisi kaki yang terluka parah. Kepala Perawat Rumah Sakit Eid Sabah mengatakan banyak staf medis yang ditahan oleh IDF. Mulanya, mereka dibawa ke berbagai lokasi, termasuk gedung pernikahan dan sekolah di dekatnya. Namun keberadaan para staf medis yang ditahan itu kini tak diketahui. Pihak Israel bahkan belum memberikan pernyataan di manakah Dr. Hussam dan personel medis lainnya ditahan. Meski begitu, juru bicara militer Israel Avichai Adrei mengumumkan lewat X-nya Senin 30 Desember 2024 bahwa 240 pejuang Hamas telah ditangkap dalam serangan itu. Ia turut mengunggah potret sejumlah pria yang diikat dan ditutup matanya. اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 الساعة 4 مساء نحن عائلة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان نتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة محملين بالألم والقلق على مصير والدنا الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية واجبه الإنساني. خلال هذه الفترة فقد والدي فلذة كبده أخينا إبراهيم، وأصيب هو نفسه إصابة بالغة ولا يزال يعاني من آثارها حتى اللحظة، ورغم ذلك استمر والدنا في أداء واجبه بكل إخلاص اليوم وهو قابع في معتقل سدي تيمان الإسرائيلي المعروف بإجرامه بحق الأسرى المسجونين فيه، حيث وردتنا شهادات من معتقلين مفرج عنهم تؤكد تعرضه للإهانة وسوء المعاملة بما في ذلك إجباره على خلع ملابسه واستخدامه كدرع بشري. إننا نناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وأخص بالذكر منظمة الصحة العالمية ومنظمة ميد جلوبال وكل صاحب ضمير حي وكل أطباء العالم بالتحرك العاجل والفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن والدي الدكتور حسام أبو صفية قبل أن يلقى مصير العديد من الأطباء والعاملين في المجال الطبي. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menangkap sejumlah mata-mata di Yaman. Para mata-mata itu diduga bekerja untuk Badan Intelijen Israel Mossad dan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA. Houthi menduga para mata-mata itu dikerahkan untuk mencari keberadaan pemimpin mereka, Abdul Malik al-Houthi. Dikutip dari Tribun News, Selasa 31 Desember 2024, para mata-mata itu mendapat berbagai tugas dari Mossad dan CIA. Tugas-tugas itu antara lain memantau dan mengumpulkan informasi tentang para ahli, laboratorium, sistem rudal, platform peluncuran, dan drone yang menarget Israel. Mereka juga diminta untuk mencari tahu lokasi pasukan angkatan laut, kamp, serta depot senjata. Houthi menyatakan tugas agen Mossad dan CIA itu juga termasuk melacak keberadaan bos mereka dan para pemimpin politik, militer, dan keamanan lainnya. Menurut Houthi, para mata-mata itu juga bertugas untuk mencoba menyusup, merekrut, dan menempatkan agen di dalam angkatan bersenjata dan aparat keamanan. Militer Israel IDF merilis rekaman yang diduga diambil dari kamera milik anggota Hamas. Dalam rekaman yang dibagikan pada Selasa 31 Desember 2024 di X, IDF menuding Hamas menanam bom pinggir jalan di dekat Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyatakan bahwa bom itu ditanam hanya 45 meter dari pusat pelayanan medis di Jabalia itu. Di dalam video terlihat sekelompok pria menggali lubang di pinggir jalan. Kemudian mereka mengubur alat peledak yang telah disiapkan. Usut punya usut, rupanya video itu diambil oleh para operator Hamas. Sejumlah orang yang disebut anggota Hamas tampak menanam alat peledak di samping RS. IDF lantas menyebut bahwa militan Palestina itu terang-terangan melanggar hukum internasional. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal ke Israel pada Senin 30 Desember 2024 tengah malam. Dilaporkan serangan itu sebagai balasan terhadap Amerika Serikat dan Inggris.
Dikutip dari Tribun News, pukul 11:11 malam waktu setempat, setidaknya terdapat 9 sirene yang meraung keras di wilayah Israel. Sirene-sirene itu berbunyi di Tel Aviv, Rehovot, Rishon LeZion, dan Holon. Begitu pula dengan wilayah Bat Yam, Al-Ramleh, daerah pinggiran Petah Tikva, Ashdod, dan Bet Shemesh yang juga dihantui dengan suara nyaring sirene. Selain memicu sirene, rudal Houthi itu juga menyebabkan lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion dihentikan. Dilaporkan terdapat pecahan rudal yang jatuh di Bet Shemesh dan pecahan besar jatuh di Ramat dekat Tel Aviv. Sebagai informasi, serangan rudal itu diluncurkan menyusul serangan Amerika Serikat Inggris yang menarget distrik Al-Tuhaita di kota pelabuhan Hodeidah. Tentara Israel dikabarkan akan tetap berada di Lebanon Selatan selesai gencatan senjata dengan Hizbullah berakhir. Para serdadu Zionis itu disinyalir enggan angkat kaki dari Lebanon setelah 60 hari gencatan senjata. Seiring dengan itu, sumber-sumber politik mengonfirmasi bahwa utusan Presiden Amerika Serikat Amos Hochstein akan tiba di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, ia menyatakan bahwa ada kecenderungan bahwa Israel akan menunda penarikan pasukannya. Bukan tanpa alasan, IDF berdalih hal itu dilakukan lantaran penempatan tentara Lebanon di lokasi tersebut berjalan sangat lambat. Sumber-sumber politik di Tel Aviv juga menghubungkan penolakan untuk penarikan diri ini dengan pemilihan presiden baru Lebanon. Namun Israel memiliki dalih kuat untuk membenarkan aksinya itu. Argumen terkuat yang digunakan Israel untuk membenarkan tidak menarik diri adalah upaya Hizbullah untuk membangun kembali pasukannya. Israel mengeluarkan peringatan terakhir pada Houthi Yaman untuk menghentikan serangan rudal mereka. Pihaknya menyatakan bahwa Israel menghadapi bahaya serangan rudal yang sama dengan Hamas, Hizbullah, serta mantan Presiden Suriah. Dikutip dari Tribun News, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon juga memperingatkan Teheran bahwa pihaknya bisa menyerang sasaran apapun di Timur Tengah, termasuk menyerang situs-situs vital Iran. Ia menegaskan Israel tak akan mentolerir serangan oleh kelompok yang bersekutu dengan Teheran. Pada Senin 30 Desember 2024, di hadapan Dewan Keamanan PBB, Danon memperingatkan Houthi bahwa militan Yaman itu bisa memiliki nasib yang sama dengan perlawanan Palestina. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memperingatkan Houthi. Netanyahu menegaskan bahwa Israel baru saja mulai menghadapi mereka di Yaman. Kamp pengungsian di Gaza terendam banjir setelah hujan mengguyur dengan deras. Padahal, tenda-tenda itu tak cukup untuk melindungi para pengungsi dari cuaca yang dingin. Dikutip dari Tribun News, Selasa 31 Desember 2024, petugas darurat melaporkan banyak tempat pengungsian yang terendam air di Gaza Selatan. Bahkan sejumlah tenda bocor akibat tak kuat menahan air hujan. Alhasil sejumlah barang para pengungsi menjadi basah kuyup. Menilik video yang beredar di media sosial, air hujan tampak menggenang di luar tenda. Departemen Meteorologi Palestina memperkirakan cuaca buruk akan terus berlanjut dengan hujan lebat dan badai petir. Sementara, suhu diperkirakan tetap dingin hingga sangat dingin. Lebih lanjut, departemen tersebut memperkirakan bahwa cuaca akan mulai membaik pada Rabu 1 Januari 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.